Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Jaga kesehatan karena ya cuaca ke akhir-akhir ini sepertinya cukup ekstrim ya. Panas, hujan, dingin. Nah, mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kesehatan. Oke, ceritanya gini nih teman-teman. Saya menemukan sebuah buku nih yang Anda lihat nih di sini nih di layar ya. Buku tentang teknik konseling. Judulnya memang teknik konseling, tapi kalau saya lihat-lihat itu juga beberapa teknik yang dipakai untuk terapi. Dan saya kira banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa dipelajari dari buku ini, baik itu untuk orang tua, baik untuk guru ataupun untuk ya kita sendiri ya secara pribadi, bagaimana menggunakan teknik-teknik ini untuk mengatasi terutama ya problem-problem emosional atau perilaku yang terjadi pada seseorang atau kita sendiri. Mungkin kita harus mengenali bagaimana kondisi emosi kita, kemudian ketika kita menyadari bahwa emosi kita bermasalah dan kita memerlukan sebuah teknik tentunya. Ya, yang paling mudah sih sebenarnya Anda datang ke terapis ya. Anda diterapi atau ke psikolog, Anda kemudian diterapi di situ. Tetapi ya buku ini menyajikan sebuah teknik yang sederhana yang bisa kita terapkan. Ya, kalau bisa kita terapi sendiri ya untuk keluarga kita, untuk diri kita, ya sebelum datang ke terapis, ya kenapa tidak ya, kalau kita bisa lakukan, ya lakukan dulu. Lumayan kan? Baiklah, kita mulai ya. Untuk kali ini saya akan membagi beberapa bagian-bagian kecil aja supaya tidak terlalu panjang ceritanya. Nah, saya bedah tentu yang ikutin mood saya juga ya, apa yang enak untuk dikunyah, dicerna, yang kira-kira mudah juga dipahami oleh teman-teman sekalian ya. Nah, oke, untuk pertama kali ini, bedah buku kali ini adalah teknik yang ada dalam buku ini, yaitu tentang teknik scaling. Memang di sini kategorinya ini terapi yang berfokus kepada sebuah solusi. Solusinya seperti apa? Nah, oke, salah satu tekniknya yaitu menggunakan teknik scaling. Nah, sebenarnya apa itu teman-teman? Teknik scaling itu apa sih? Oke, kita buka ya. Teknik scaling, pakai bahasa formal dulu ya. Teknik scaling itu merupakan cara untuk menyederhanakan masalah yang rumit menjadi tampak konkret dan nyata. Itu kata Murphy, terjemah ya. Nah, jadi setiap orang yang bermasalah secara emosional, setiap orang yang punya masalah secara psikologis, dia memandang masalahnya itu sebagai sesuatu yang rumit. Karena kalau tidak rumit bukan lagi menjadi sebuah masalah. Nah, dia memandang sesuatu itu, masalah itu rumit, maka ya jadilah masalah buat dia gitu kan. Ya. Karena itu teknik scaling ini menyajikan bagaimana masalah yang rumit itu diubah, dimodifikasi, diganti seolah-olah menjadi konkret dan nyata. Semakin konkret dan semakin nyata, masalah itu mudah diatasi, mudah dibenahi. Semakin rumit ya semakin susah, namanya juga rumit ya. Jadi untuk mengatasi sebuah masalah harus dibikin konkret dulu, harus dibikin nyata dulu supaya mudah untuk diubah, mudah untuk diatasi. Nah, salah satu tekniknya di sini yang disajikan adalah teknik scaling. Begitulah teman-teman kira-kira. Ya contohnya kalau orang, saya ingin contoh juga ya, kenapa sih tentang rumit itu bagaimana. Rumit itu gini, orang yang fobia cicak misalnya, itu kan sederhana ya, kata kita sih yang gak fobia. Tapi bagi seorang pengidap fobia, yang mengalami fobia terhadap cicak, itu gak sederhana buat dia, itu sesuatu yang rumit. Nah, ini masalah psikologis itu seperti itu, masalah pikiran itu bisa seperti itu. Yang sederhana bisa menjadi rumit.
Nah, dia membutuhkan orang lain atau mungkin membutuhkan bisa saja dirinya sendiri, kemampuan dirinya untuk mengubah yang rumit itu agar menjadi konkret dan nyata. Karena kalau sudah menjadi konkret dan nyata, dia akan mudah mengatasi masalahnya. Nah, itu tujuan dari teknik scaling ya. Oke teman-teman, itu tujuan dari teknik scaling. Nah, ini sebenarnya sudah ada nih beberapa contoh ya, bagaimana sih teknik scaling itu digunakan. Misalnya di sini ya ada skala ya, ada rentang dari kemungkinan terburuk menjadi kemungkinan terbaik. Nah, mungkin ini dalam bidang motivasi. Ada kemungkinan terburuk dan ada kemungkinan terbaik. Kalau kita melakukan sesuatu, kita mungkin akan bertemu dengan kemungkinan terburuk, tapi mungkin juga kita bertemu dengan kemungkinan terbaik. Nah, berapa persen peluangnya? Nah, itu kan rumit kalau hanya mengungkapkannya secara global seperti itu. Tetapi akan berbeda rasanya ketika itu diungkapkan berupa skala yang lebih konkret. Misalnya, skalanya adalah 0 sampai 10. Di mana 10 itu untuk kemungkinan terbaik dan 0 adalah kemungkinan terburuk. Jadi kalau kemungkinannya 50-50 ya berarti skalanya 5 gitulah kira-kira ya. Contoh penerapan teknik scaling ini dalam bidang motivasi misalnya. Kalau dalam bidang emosi bagaimana teman-teman? Kita lihat di sini misalnya antara benci dan cinta itu ada rentang yang kita batasi, kita modifikasi, kita definisikan bahwa rentangnya itu pada skala 0 sampai 10. Artinya kalau 10 itu cinta dan 0 itu benci. Jadi kalau kita sebut skala berapa rasa cinta kamu kepada dia. Nah, kalau kita sebutkan 7 berarti belum tentu yang tertinggi. Yang lebih tinggi lagi adalah orang yang mempunyai skala 9 atau malah 10 rasa cintanya. Nah, itu seperti itu gambarannya. Begitu pula dengan emosi lain seperti misalnya rentang antara sedih dan gembira. Orang yang sedih itu 0, gembira itu misalnya skalanya 10. Nah, Anda pada skala berapa di antara 0 dan 10 itu? Sebut saja. Nah, itu nanti akan memberikan sesuatu seolah konkret ya. Di angka ini, angka 6, angka 7, angka 8 itu kan seolah-olah konkret. Nah, begitu pula dengan emosi lainnya seperti tenang dan marah. Jadi, skala teknik scaling itu adalah kita menggunakan sebuah skala untuk merujuk emosi kita, untuk mengukur emosi kita berdasarkan skala yang kita tentukan. Nah, sekarang kita nih lihat kembali ya slide berikutnya. Ini ada seseorang yang memiliki problem emosi. Dia sedang emosi marah ya. Nah, rendah, sedang atau tinggi ya. Oke, mari kita kembali ke slide. Di situ kita lihat gambar visual seseorang yang sedang marah ya. Sehingga kita bertanya-tanya bobot kemarahannya atau level kemarahannya. Apakah marahnya itu sedang-sedang saja, ataukah rendah, ataukah tinggi? Ya, kita hanya punya 3 pilihan ya, rendah, sedang, atau tinggi. Itu kualitatif sifatnya. Kurang nyata akan lebih nyata lagi kalau menggunakan skala. Nah, di situ peran dari teknik scaling. Menggunakan skala dari 0 sampai 10. Dan arti skala itu sendiri adalah 0 itu artinya ya rendah skalanya. Berarti emosinya rendah. Dan tertinggi itu skala 10 artinya marah pada level tertingginya adalah 10. Jadi dalam rentang dari 0 sampai 10 kita bisa mengukur secara spesifik menggunakan angka kira-kira bobot kemarahan kita atau level kemarahan kita ada pada skala berapa atau ada pada angka berapa. Nah, itu akan membantu kita untuk mencoba lebih detail, lebih spesifik mengungkapkan atau mengekspresikan
bobot kemarahan kita itu kira-kira seperti apa, sehingga orang paham, oh ini kemarahannya tinggi nih, lebih dari sedang, ya kan? Atau oh ini kemarahannya rendah-rendah saja nih. Nah, sehingga orang lain yang ingin membantu menurunkan level kemarahan kita itu juga merujuk kepada kemarahan yang sedang kita rasakan, yang sudah kita ukur dengan skala tadi. Misalnya, kalau wanita ini dia marahnya pada level 8 dan dia merasa tidak nyaman pada level itu, kalau untuk membuat dia nyaman, dia harus menurunkan level kemarahannya menjadi ya mungkin cukup 5 atau sedang-sedang saja kalau marah, jangan berlebihan gitu ya, atau di bawah 5 misalnya, di 4. Nah, teknik untuk menurunkan itu kan harus dievaluasi dulu, harus dikenali dulu kemarahan yang sedang dirasakannya, baru kemudian mencari upaya untuk menurunkannya. Nah, teknik scaling sebenarnya memberikan gambaran tentang perasaan yang sedang terjadi di dalam diri kita. Nah, dengan adanya scaling itu, perasaan yang rumit tadi, perasaan yang seolah-olah abstrak, itu menjadi seperti nyata, seperti spesifik, seperti punya angka. Dan perasaan-perasaan itu kemudian bisa loh dimodifikasi, bisa loh diubah-ubah dari yang angkanya besar menjadi lebih kecil misalnya. Karena targetnya adalah untuk menurunkan emosi pada skala yang lebih kecil. Nah, di situ peran dari teknik scaling. Oke. Nah, misalnya di sini ya, kalau secara praktis ya, Anda bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di sini sebagai contohnya, boleh saja, atau Anda bisa modifikasi dengan kalimat Anda sendiri. Tapi ini contoh tentang bagaimana kita ingin membimbing seseorang untuk merasakan perasaannya, gitu. Misalnya ketika seseorang itu marah dan kita ingin tahu level kemarahannya, ya kita bimbing seseorang itu untuk fokus pada perasaan marahnya itu. Nah, yang kedua, lalu kita mencoba memberikan pertanyaan kepada orang itu, apakah dia berada dalam kondisi yang sangat marah, sedang-sedang saja, atau sedikit marah. Nah, baru yang ketiga, kita lebih spesifik lagi, yaitu dengan memberikan skala dengan angka 1 sampai 10. Bila angka 1 berarti sedikit marah dan 10 berarti sangat marah, kira-kira Anda berada pada skala berapa? Nah, ini lebih spesifik, membantu seseorang untuk mengenali emosi marahnya. Oke, ini peran dari scaling. Ya, sederhana gitulah ya gambarannya kira-kira. Jadi kalau kita simpulkan kurang lebih seperti yang tertulis di sini. Teknik scaling bisa digunakan untuk mengenali atau mengevaluasi level emosi atau motivasi pada seseorang. Oke. Jadi dengan menggunakan teknik scaling ini kita bisa mengenali perasaan kita loh, kira-kira pada level berapa. Apakah sudah pada level darurat ataukah level yang aman. Oke. Jadi teknik scaling membantu kita untuk mengenali perasaan kita. Oke, sampai sini ya. Kemudian kalau hubungannya dengan teknik terapi lain, teknik scaling ini bisa dikombinasikan kepada teknik-teknik lainnya. Misalnya beberapa teknik yang digunakan untuk menurunkan level emosi. Nah, itu kan nanti ada beberapa teknik tuh. Nah, bisa dikombinasikan dengan teknik scaling ini. Kali ini kita cukupkan pada pemahaman kita tentang teknik scaling, bahwa teknik scaling itu ya untuk mengenali emosi yang ada pada seseorang, emosi yang ada pada kita yang sedang melanda diri kita, atau mengevaluasi emosi yang sedang melanda hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Nah, oke. Itu saja untuk diskusi kita kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman tentang apa itu teknik scaling. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, bye.